Bayangkan sebuah kelompok yang paling sering disebut dalam pidato politik, paling sering dijanjikan perlindungan, paling sering diklaim sebagai tulang punggung bangsa, tapi juga paling jarang benar-benar dipahami. Mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang miskin, mereka tidak menerima bantuan, namun juga tidak memiliki kekuatan modal. Mereka membayar pajak, mereka mencicil rumah, mereka membiayai pendidikan anak, mereka membeli asuransi agar merasa aman. Mereka menabung agar suatu hari bisa pensiun dengan tenang. Mereka adalah kelas menengah. Di atas mereka ada kelompok kecil yang memegang aset. Di bawah mereka ada kelompok besar yang berjuang bertahan hidup. Dan di tengah ada jutaan orang yang hidup dalam satu kata yang terdengar stabil. Cukup. Tetapi cukup tidak selalu berarti aman. Dalam beberapa dekade terakhir, kelas menengah tumbuh pesat. Di Amerika setelah Perang Dunia Kedua, di Jepang pada era industrialisasi, di Korea Selatan, di China, dan juga di Indonesia setelah reformasi. Kelas menengah dianggap tanda kemajuan. Semakin besar kelas menengah, semakin sehat ekonomi suatu negara. Namun hari ini, di banyak negara, muncul pertanyaan yang lebih sunyi. Apakah kelas menengah sedang menguat, atau justru perlahan tergerus? Mengapa gaji naik tetapi rasa aman tidak ikut naik? Mengapa kepemilikan rumah semakin sulit? Mengapa biaya pendidikan dan kesehatan terus melampaui inflasi? Mengapa banyak orang yang merasa tidak miskin tetapi juga tidak pernah merasa benar-benar sejahtera? Ini bukan sekedar isu ekonomi. Ini adalah dilema struktural. Karena kelas menengah adalah fondasi stabilitas sosial. Jika fondasi ini retak, dampaknya bukan hanya finansial, tetapi politik, sosial, bahkan psikologis. Dalam video ini, kita tidak akan membahas motivasi pribadi. Kita tidak akan memberi tips investasi. Kita tidak akan menyalahkan gaya hidup. Kita akan membedah satu pertanyaan besar. Apakah kelas menengah adalah pemenang pembangunan atau korban paling sunyi dari sistem modern? Dan jika tren saat ini berlanjut, apakah kelas menengah akan tetap menjadi mayoritas atau perlahan menghilang? Sebelum kita membahas dilema, kita harus memahami dulu satu hal mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kelas menengah? Istilah ini terdengar sederhana, namun secara ekonomi, ia tidak pernah benar-benar memiliki definisi tunggal. Di abad ke-19, istilah middle class merujuk pada kelompok di antara bangsawan pemilik tanah dan kelas pekerja industri. Mereka adalah pedagang, profesional, pengusaha kecil, kelompok yang memiliki pendapatan stabil tetapi bukan aristokrat. Pada masa revolusi industri di Inggris, kelas menengah mulai tumbuh karena urbanisasi dan ekspansi manufaktur. Mereka bukan pemilik pabrik besar, tetapi juga bukan buruh harian. Mereka memiliki keterampilan. Mereka memiliki pendidikan. Mereka memiliki sedikit modal. Di abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Kedua, konsep kelas menengah berubah drastis. Di Amerika Serikat, muncul apa yang disebut sebagai Golden Age of the Middle Class. Upah real naik, kepemilikan rumah meningkat, pendidikan tinggi menjadi lebih terjangkau, serikat pekerja kuat, pajak progresif tinggi untuk kalangan atas, tetapi layanan publik berkembang. Seseorang dengan satu pekerjaan tetap bisa membeli rumah, membiayai pendidikan anak, memiliki mobil, menabung untuk pensiun. Model ini menjadi simbol American Dream. Namun itu bukan sekedar mimpi Amerika. Jepang pasca perang, Korea Selatan, dan kemudian China pada awal 2000-an juga mengalami ekspansi kelas menengah melalui industrialisasi cepat dan pertumbuhan ekspor. Kelas menengah menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Semakin besar kelas menengah, semakin stabil suatu negara. Namun ketika kita masuk ke abad ke-21, definisinya mulai kabur. Apakah kelas menengah diukur dari
pendapatan absolut, konsumsi, kepemilikan aset, atau rasa aman finansial. Lembaga seperti World Bank biasanya mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pengeluaran harian dalam dolar. Tetapi pendekatan ini sering dikritik karena terlalu sederhana. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik membagi masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita. Tetapi lagi-lagi, angka pengeluaran tidak selalu mencerminkan keamanan finansial jangka panjang. Seseorang bisa terlihat kelas menengah karena pengeluaran tinggi, tetapi tidak memiliki tabungan darurat, tidak memiliki aset produktif, bergantung pada kredit konsumtif, rentan terhadap guncangan ekonomi. Disinilah kita mulai melihat bahwa kelas menengah bukan hanya kategori pendapatan. Ia adalah kondisi psikologis dan struktural. Kelas menengah modern seringkali ditandai oleh 3 hal: pendapatan tetap, akses kredit, aspirasi mobilitas sosial. Mereka percaya bahwa hidup akan sedikit lebih baik daripada generasi sebelumnya. Namun apakah keyakinan itu masih valid hari ini? Mari kita lihat lebih dalam bagaimana kelas menengah berkembang di berbagai negara. Di Amerika Serikat, sejak tahun 1970-an, proporsi pendapatan nasional yang masuk ke kelas menengah mulai stagnan. Sementara itu, bagian pendapatan untuk 1% teratas meningkat signifikan. Fenomena ini sering disebut sebagai income polarization. Di Eropa, sistem kesejahteraan sosial memperlambat erosi kelas menengah. Tetapi tekanan fiskal dan penuaan populasi mulai menimbulkan beban baru. Di Cina, kelas menengah tumbuh sangat cepat sejak 2000-an. Namun kini, sektor properti yang melemah dan pertumbuhan ekonomi yang melambat mulai memunculkan kekhawatiran tentang keberlanjutan ekspansi tersebut. Bagaimana dengan Indonesia? Setelah reformasi 1998 dan stabilisasi ekonomi awal 2000-an, Indonesia mengalami pertumbuhan konsumsi domestik yang kuat. Kelas menengah berkembang, mal tumbuh, kredit konsumsi meningkat, perbankan berkembang, kepemilikan kendaraan melonjak. Namun, pandemi COVID-19 menjadi ujian besar. Sebagian kelas menengah turun kelas, sebagian masuk kategori vulnerable class, kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi sangat rentan terhadap guncangan. Artinya, kelas menengah bukanlah posisi yang permanen. Ia bisa naik, ia bisa turun. Dan dalam banyak kasus, ia lebih rapuh daripada yang terlihat. Secara teori, kelas menengah adalah jangkar stabilitas. Secara praktik, ia seringkali berada di antara 2 tekanan. Tekanan dari bawah, meningkatnya biaya hidup. Tekanan dari atas, konsentrasi kekayaan dan aset. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa kelas menengah bukan hanya kelompok ekonomi. Ia adalah medan tarik-menarik kebijakan publik. Pajak, subsidi, suku bunga, harga properti, kebijakan pendidikan, sistem kesehatan, semua kebijakan ini sangat menentukan nasib kelas menengah. Dan di banyak negara, kebijakan-kebijakan tersebut tidak lagi bekerja seperti dulu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kelas menengah itu ada, tetapi apakah struktur ekonomi modern masih dirancang untuk menopang mereka. Karena jika struktur berubah dan kelas menengah tidak mampu beradaptasi, maka yang terjadi bukan sekedar penurunan daya beli. Yang terjadi adalah perubahan keseimbangan sosial. Dan sejarah menunjukkan, ketika kelas menengah melemah, politik menjadi lebih ekstrim. Namun sebelum kita masuk ke dampak sosial dan politik, kita harus memahami satu hal penting. Mengapa kelas menengah begitu krusial bagi ekonomi modern? Itulah yang akan kita bahas di chapter berikutnya. Jika kelas menengah hilang, ekonomi tidak langsung runtuh. Tetapi, ia akan kehilangan napas panjangnya. Dalam teori ekonomi modern, konsumsi rumah tangga adalah komponen terbesar dari produk domestik bruto di banyak negara. Di Amerika Serikat, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 65-70% PDB. Di Indonesia, kontribusinya juga dominan.
Siapa pelaku utama konsumsi ini? Bukan kelompok ultra kaya, bukan pula kelompok miskin ekstrim, tetapi kelas menengah. Kelompok ini membeli rumah, kendaraan, perabot, asuransi, pendidikan, gadget, liburan, hingga layanan digital. Mereka membayar cicilan, mereka membayar pajak, mereka menyimpan uang di bank, mereka membeli reksadana, mereka berpartisipasi dalam sistem formal. Tanpa kelas menengah yang aktif, roda ekonomi melambat. Namun ada paradoks di sini. Ekonomi modern tidak hanya bergantung pada konsumsi kelas menengah. Ia juga mendorong mereka untuk terus mengonsumsi. Mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Sejak era pasca Perang Dunia II, model ekonomi banyak negara bergeser dari produksi berbasis perang menuju produksi berbasis konsumsi massal. Industri tidak lagi hanya memproduksi barang kebutuhan dasar. Mereka menciptakan variasi, gaya, pembaruan tahunan, dan siklus tren. Model bisnis berubah dari memenuhi kebutuhan menjadi menciptakan keinginan. Dan kelas menengah adalah target ideal. Mereka memiliki pendapatan tetap. Mereka memiliki aspirasi sosial. Mereka ingin naik kelas. Maka sistem kredit diperluas. Kartu kredit, kredit kendaraan, kredit pemilikan rumah, pay later, pinjaman pendidikan. Akses kredit memungkinkan konsumsi masa depan ditarik ke masa kini. Secara makro, ini mempercepat pertumbuhan. Secara mikro, ini menciptakan ketergantungan. Kelas menengah juga merupakan pembayar pajak utama dalam banyak negara. Kelompok berpendapatan sangat rendah seringkali berada di bawah ambang pajak. Kelompok ultra kaya memiliki fleksibilitas perencanaan pajak, aset lintas negara, dan struktur perusahaan. Kelas menengah, pendapatan mereka tercatat, gaji mereka dipotong langsung. Kepatuhan mereka relatif tinggi. Mereka menjadi tulang punggung fiskal negara. Namun, ketika beban pajak meningkat tanpa peningkatan kualitas layanan publik yang sebanding, muncul perasaan yang sulit diukur secara statistik. Perasaan bahwa sistem tidak lagi seimbang. Inilah salah satu akar frustrasi kelas menengah modern. Secara historis, kelas menengah adalah penyangga stabilitas demokrasi. Negara dengan kelas menengah besar cenderung memiliki tingkat kriminalitas lebih rendah, stabilitas politik lebih tinggi, institusi yang lebih kuat. Mengapa? Karena kelas menengah memiliki sesuatu untuk dipertahankan. Mereka memiliki rumah, mereka memiliki pekerjaan tetap, mereka memiliki pendidikan, mereka memiliki tabungan. Ketika kelompok ini merasa stabil, sistem politik cenderung moderat. Namun ketika mereka merasa terancam, misalnya karena stagnasi pendapatan, harga rumah yang tidak terjangkau, atau biaya hidup melonjak, mereka menjadi lebih sensitif terhadap narasi populisme. Sejarah Eropa abad ke-20 menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi terhadap kelas menengah dapat memicu perubahan politik ekstrim. Ini bukan sekedar teori. Dalam 2 dekade terakhir, berbagai negara mengalami peningkatan polarisasi politik seiring meningkatnya ketimpangan dan stagnasi kelas menengah. Salah satu perubahan paling besar dalam ekonomi modern adalah pergeseran dari pertumbuhan berbasis upah ke pertumbuhan berbasis aset. Pada era 1950 sampai 1970, kenaikan produktivitas relatif sejalan dengan kenaikan upah. Namun sejak 1980-an, di banyak negara maju, produktivitas terus naik, tetapi pertumbuhan upah real stagnan. Sebaliknya, harga aset, terutama properti dan saham, melonjak. Siapa yang paling diuntungkan? Mereka yang sudah memiliki aset. Kelas menengah yang belum memiliki rumah atau investasi besar tertinggal. Mereka harus membeli aset dengan harga yang semakin mahal. Di kota-kota besar dunia, harga properti tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan gaji. Akibatnya, rumah bukan lagi sekedar tempat tinggal. Ia menjadi instrumen investasi. Dan bagi kelas menengah baru, pintu masuknya semakin berat.
Ekonomi modern bukan hanya soal angka, ia juga soal ekspektasi. Jika kelas menengah percaya bahwa masa depan lebih baik, mereka mengambil kredit, membeli rumah, membuka usaha, membiayai pendidikan anak. Optimisme mendorong aktivitas ekonomi. Namun, jika ekspektasi berubah menjadi ketidakpastian, konsumsi melambat. Ketika orang menunda membeli rumah, industri properti melemah. Ketika orang menunda membeli kendaraan, industri otomotif tertekan. Ketika orang menahan belanja, pertumbuhan melambat. Kelas menengah adalah penjaga ekspektasi kolektif. Jika mereka mulai kehilangan keyakinan, dampaknya meluas. Di titik ini, kita melihat sesuatu yang menarik. Kelas menengah bukan sekedar penerima manfaat pertumbuhan. Mereka adalah komponen inti dari mesin pertumbuhan itu sendiri. Namun di saat yang sama, sistem yang bergantung pada mereka juga mendorong konsumsi berlebih, meningkatkan utang rumah tangga, mengerek harga aset, menciptakan tekanan psikologis untuk terus naik kelas. Dan disinilah dilema mulai terasa. Kelas menengah dibutuhkan agar ekonomi tumbuh. Tetapi mekanisme pertumbuhan itu sendiri bisa mengikis rasa aman mereka. Apakah ini kebetulan? Atau konsekuensi logis dari kapitalisme modern? Untuk menjawab itu, kita harus masuk ke tekanan yang mereka hadapi hari ini. Inflasi, pajak, biaya hidup, harga properti, ketidakpastian kerja. Itulah yang akan kita bahas di chapter berikutnya. Jika pada chapter sebelumnya kita melihat peran kelas menengah sebagai mesin ekonomi, di bagian ini kita melihat sisi lain. Bagaimana mesin itu mulai memberi tekanan balik. Tekanan ini tidak selalu dramatis, tidak selalu berupa krisis besar. Seringkali ia muncul perlahan, seperti suhu air yang naik sedikit demi sedikit. Dan banyak kelas menengah baru menyadari ketika ruang gerak mereka sudah menyempit. Secara nominal, gaji banyak orang memang naik. Tetapi pertanyaannya bukan pada nominal. Pertanyaannya adalah, apakah daya beli naik? Di banyak negara maju sejak 1980-an, terjadi fenomena yang disebut stagnasi upah real. Produktivitas tenaga kerja meningkat, perusahaan menjadi lebih efisien, teknologi berkembang, tetapi kenaikan upah tidak lagi mengikuti produktivitas seperti era sebelumnya. Artinya, kue ekonomi membesar, tetapi pembagiannya berubah. Di Indonesia, dinamika berbeda tetapi tekanannya serupa. Upah minimum memang meningkat setiap tahun. Namun kenaikan biaya hidup, terutama perumahan, pendidikan swasta, kesehatan, dan kebutuhan urban, seringkali melampaui kenaikan pendapatan. Kelas menengah merasa naik kelas secara angka, namun tidak selalu secara kualitas hidup. Inflasi tidak pernah terasa sama bagi semua orang. Inflasi umum mungkin 3-5%. Tetapi inflasi pendidikan bisa 2 digit. Inflasi properti bisa jauh lebih tinggi. Bagi kelas menengah yang menyekolahkan anak, mencicil rumah, membayar asuransi, membiayai kesehatan orang tua, struktur pengeluaran mereka berbeda dari rata-rata statistik. Maka muncul fenomena yang sering disebut sebagai cost of living squeeze. Secara makro, ekonomi terlihat stabil. Secara mikro, banyak rumah tangga merasa ruang bernapas menecil. Di banyak kota besar dunia, harga rumah tumbuh lebih cepat daripada gaji selama puluhan tahun. Fenomena ini terjadi di New York, London, Seoul, Sydney, Shanghai, bahkan Jakarta. Bagi generasi sebelumnya, rumah adalah tujuan realistis dalam 5-10 tahun kerja. Bagi generasi sekarang, ia bisa menjadi target 15-25 tahun. Mengapa? Karena properti bukan lagi sekedar tempat tinggal. Ia telah menjadi aset investasi global. Dana institusi, investor besar, spekulasi tanah. Permintaan meningkat, suplai terbatas, harga naik. Kelas menengah yang belum memiliki aset properti berada dalam posisi yang sulit. Jika tidak membeli, harga terus naik. Jika membeli,
Beban cicilan panjang mengunci arus kas mereka. Inilah yang sering disebut sebagai asset inflation trap. Ada satu fenomena yang jarang dibahas secara luas, tetapi sangat relevan bagi kelas menengah. Bracket creep. Ketika gaji naik karena inflasi atau kenaikan tahunan, seseorang bisa masuk ke lapisan pajak yang lebih tinggi, meskipun daya beli realnya tidak meningkat signifikan. Secara nominal terlihat naik kelas, secara real belum tentu. Dalam sistem pajak progresif, ini menciptakan tekanan halus. Kelompok bawah mungkin menerima bantuan sosial. Kelompok atas memiliki struktur pajak kompleks. Kelas menengah berada di tengah dengan fleksibilitas terbatas. Generasi sebelumnya sering memiliki jalur karir yang lebih linear. Masuk perusahaan, naik jabatan, pensiun. Hari ini pola itu berubah. Gig ekonomi berkembang, kontrak jangka pendek meningkat. Automasi dan kecerdasan buatan menggeser beberapa jenis pekerjaan. Pekerjaan tetap masih ada, tetapi rasa permanen semakin berkurang. Bahkan profesional terdidik pun menghadapi risiko. Restrukturisasi perusahaan, outsourcing, efisiensi berbasis teknologi. Ketidakpastian ini memiliki dampak psikologis besar, karena kelas menengah bukan hanya soal pendapatan hari ini, ia soal proyeksi masa depan. Jika masa depan terasa kabur, rasa aman ikut tergerus. Di era media sosial, ekspektasi gaya hidup meningkat. Standar visual tentang liburan, gadget, pendidikan anak, rumah, kendaraan tersebar setiap hari. Kelas menengah hidup dalam ruang aspirasi yang terus diperbarui. Tekanan ini bukan hanya ekonomi, ia juga sosial. Mereka tidak ingin turun kelas, mereka ingin naik kelas. Namun ketika struktur ekonomi membuat mobilitas melambat, ketegangan muncul. Istilah middle class squeeze sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika biaya hidup naik, pajak terasa berat, upah stagnan, aset mahal, jaring pengaman sosial terbatas. Kelompok ini tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tidak cukup kaya untuk kebal terhadap guncangan. Mereka berada di antara dua dunia, dan tekanan ini seringkali tidak terlihat dalam statistik kemiskinan resmi. Karena secara teknis, mereka masih aman. Namun rasa aman berbeda dengan status statistik. Di titik ini, kita mulai melihat gambaran lebih jelas. Kelas menengah modern hidup dalam sistem yang membutuhkan konsumsi mereka, mengandalkan pajak mereka, mengukur pertumbuhan melalui aktivitas mereka. Tetapi pada saat yang sama, harga aset menjauh dari jangkauan mereka. Ketidakpastian kerja meningkat. Inflasi spesifik rumah tangga terasa lebih tinggi. Ini bukan kehancuran mendadak, ini adalah pengikisan perlahan. Dan pengikisan perlahan sering lebih sulit dideteksi. Hingga suatu hari, dampaknya terasa besar. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah ini sekedar fase siklus ekonomi atau perubahan struktural jangka panjang? Untuk menjawabnya, kita harus melihat lebih dalam pada ilusi stabilitas kelas menengah. Karena seringkali yang terlihat stabil, sebenarnya sangat tergantung pada kondisi yang rapuh. Itulah yang akan kita bahas di chapter berikutnya. Kelas menengah sering diasosiasikan dengan satu kata, stabil. Pendapatan tetap, rumah tetap, sekolah tetap, lingkungan tetap. Tetapi stabilitas dalam ekonomi modern seringkali bersifat kondisional. Ia stabil selama tidak ada guncangan besar. Masalahnya, dalam 2 dekade terakhir, guncangan besar justru semakin sering terjadi. Banyak kelas menengah modern membangun gaya hidupnya di atas struktur kredit. Rumah dicicil 15-30 tahun. Mobil dicicil 3-5 tahun. Kartu kredit digunakan untuk fleksibilitas likuiditas. Pinjaman pendidikan dibayar setelah lulus. Secara sistemik, ini bukan kesalahan individu.
Model ekonomi memang dirancang agar konsumsi didorong melalui pembiayaan. Namun kredit menciptakan satu hal, leverage. Leverage memperbesar potensi pertumbuhan, tetapi juga memperbesar risiko ketika terjadi penurunan pendapatan. Jika pemasukan stabil, cicilan terasa wajar. Jika pemasukan terganggu, struktur langsung goyah. Disinilah rapuhnya stabilitas itu terlihat. Banyak survei di berbagai negara menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga kelas menengah tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk menutup pengeluaran lebih dari beberapa bulan. Artinya, satu PHK, satu sakit serius, satu krisis ekonomi bisa mengubah posisi keuangan secara drastis. Secara statistik mereka tidak miskin, namun secara ketahanan finansial mereka seringkali tipis. Krisis finansial 2008 memberi pelajaran besar tentang rapuhnya kelas menengah. Di Amerika Serikat, jutaan rumah disita karena gagal bayar kredit perumahan. Banyak dari mereka adalah keluarga kelas menengah yang sebelumnya dianggap mapan. Masalahnya bukan semata-mata kesalahan individu. Struktur sistem keuangan mendorong kepemilikan rumah melalui kredit yang kompleks. Ketika harga properti terus naik, semuanya terlihat aman. Namun ketika harga berhenti naik dan pasar runtuh, efek domino terjadi. Nilai rumah turun, utang tetap, ekuitas hilang. Kelas menengah kehilangan bukan hanya aset, tetapi juga rasa aman jangka panjang. Dampaknya tidak hanya ekonomi, ia juga politik. Polarisasi meningkat. Kepercayaan pada institusi turun. Narasi anti-establishment menguat. Kita melihat bahwa ketika kelas menengah terpukul, implikasinya melampaui neraca keuangan. Jika 2008 adalah krisis finansial, pandemi COVID-19 adalah krisis simultan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Banyak kelas menengah, kehilangan pekerjaan, mengalami pemotongan gaji, usahanya tutup, tabungannya terkuras. Di Indonesia, pandemi menyebabkan sebagian kelompok yang sebelumnya berada di kategori kelas menengah turun menjadi rentan. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Kelas menengah bukan posisi permanen. Ia sangat sensitif terhadap shock eksternal. Bahkan dalam ekonomi yang ternyata stabil, satu gangguan besar bisa menggeser jutaan orang turun kelas. Di banyak negara, kekayaan rumah tangga kelas menengah sangat terkonsentrasi pada satu aset utama, rumah. Ketika harga properti naik, mereka merasa lebih kaya. Ketika harga turun, rasa aman ikut turun. Namun properti bukan aset likuid. Jika terjadi krisis, menjual rumah bukan proses cepat atau mudah. Artinya, kekayaan di atas kertas tidak selalu berarti fleksibilitas finansial. Di sisi lain, kelompok ultra kaya memiliki portofolio terdiversifikasi. Saham, obligasi, aset global, bisnis, properti lintas wilayah. Diversifikasi memberi mereka ketahanan lebih tinggi. Kelas menengah seringkali terkonsentrasi pada satu atau dua sumber. Stabilitas kelas menengah bukan hanya soal angka, ia juga soal persepsi. Selama mereka merasa pekerjaan aman, cicilan terkontrol, anak bisa sekolah, masa depan terlihat naik, maka sistem terasa stabil. Namun, ketika narasi masa depan mulai berubah, misalnya karena AI menggantikan pekerjaan, harga rumah makin tak terjangkau, biaya pendidikan melonjak, pensiun terasa tidak pasti, rasa aman ikut terganggu. Dan ketika rasa aman kolektif terganggu, dampaknya merambat ke perilaku ekonomi. Orang menjadi lebih hati-hati, konsumsi ditahan, investasi pribadi ditunda. Ironisnya, sistem yang bergantung pada optimisme kelas menengah bisa melambat karena kekhawatiran mereka sendiri. Kelas menengah sering hidup dalam satu asumsi.
Selama tidak ada kejadian besar, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi ekonomi modern semakin terhubung secara global. Krisis di satu negara bisa merambat ke negara lain. Gangguan rantai pasok bisa memicu inflasi. Perubahan suku bunga global bisa memengaruhi cicilan lokal. Artinya, stabilitas lokal semakin tergantung pada dinamika global. Dan dalam sistem yang sangat terintegrasi, risiko tidak pernah benar-benar nol. Sampai di sini, kita melihat gambaran yang lebih kompleks. Kelas menengah, menopang konsumsi, menopang pajak, menopang stabilitas sosial. Tetapi, bergantung pada kredit, sensitif terhadap guncangan, tertekan oleh harga aset, terpapar ketidakpastian teknologi dan globalisasi. Apakah ini berarti kelas menengah akan hilang? Belum tentu. Tetapi struktur dunia sedang berubah. Dan pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah ekonomi masa depan masih akan menciptakan kelas menengah yang luas, atau justru mengarah pada polarisasi antara yang sangat kaya dan yang rentan? Untuk menjawab itu, kita masuk ke chapter terakhir. Jika kita melihat sejarah ekonomi 2 abad terakhir, kelas menengah bukanlah sesuatu yang otomatis ada. Ia adalah hasil dari kombinasi industrialisasi, pendidikan massal, urbanisasi, kebijakan fiskal, stabilitas politik, dan pertumbuhan produktivitas. Artinya, kelas menengah adalah produk struktur, dan jika struktur berubah, komposisinya ikut berubah. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak studi menunjukkan peningkatan konsentrasi kekayaan pada kelompok teratas. Fenomena ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi kepemilikan aset. Kelompok atas memiliki saham, memiliki properti di berbagai lokasi, memiliki bisnis, memiliki akses modal global. Ketika pasar saham naik, mereka diuntungkan. Ketika harga properti naik, mereka diuntungkan. Ketika kebijakan moneter longgar, aset finansial menguat. Sementara itu, kelas menengah yang tidak memiliki aset besar tertinggal dalam akumulasi kekayaan. Jika tren ini berlanjut, distribusi masyarakat bisa semakin terpolarisasi. Kelompok kecil dengan kepemilikan aset besar, kelompok besar dengan pendapatan kerja tetapi aset terbatas. Struktur seperti ini membuat mobilitas sosial menjadi lebih sulit. Revolusi teknologi sebelumnya, seperti mesin uap atau listrik, memang menggantikan pekerjaan, tetapi juga menciptakan sektor baru. Hari ini, otomatisasi dan kecerdasan buatan tidak hanya menggantikan pekerjaan manual, tetapi juga pekerjaan kognitif, administrasi, akuntansi dasar, customer service, analisis rutin. Banyak pekerjaan kelas menengah berada di area ini. Jika produktivitas meningkat karena teknologi, pertanyaannya adalah, apakah hasilnya akan dibagi dalam bentuk kenaikan upah atau terkonsentrasi pada pemilik modal dan teknologi? Sejarah 40 tahun terakhir menunjukkan bahwa pembagian hasil produktivitas tidak selalu otomatis merata. Ini menjadi salah satu titik krusial masa depan kelas menengah. Ada juga perspektif lain, kelas menengah dalam konteks negara. Banyak negara berkembang berhasil naik dari pendapatan rendah ke pendapatan menengah, namun berhenti di sana. Fenomena ini dikenal sebagai middle income trap. Negara tidak lagi kompetitif dalam biaya tenaga kerja murah, tetapi belum cukup inovatif untuk bersaing di sektor bernilai tambah tinggi. Jika negara terjebak di posisi ini, pertumbuhan upah stagnan. Kelas menengah sulit naik menjadi kelas atas. Mobilitas melambat. Untuk keluar dari jebakan ini dibutuhkan investasi pendidikan berkualitas tinggi, inovasi teknologi domestik, reformasi institusi, iklim usaha yang kompetitif. Tanpa itu, kelas menengah bisa tumbuh dalam jumlah, tetapi tidak dalam kualitas kesejahteraan. Dalam skenario pesimis, dunia bergerak menuju ketimpangan lebih tinggi, konsentrasi aset pada kelompok kecil, harga properti semakin jauh dari jangkauan,
pekerjaan stabil berkurang, negara kesulitan fiskal. Kelas menengah menyempit, sebagian turun menjadi rentan, sebagian kecil naik menjadi kelas apas. Mayoritas hidup dalam tekanan permanen. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas sosial menjadi lebih rapuh, politik menjadi lebih ekstrim, kepercayaan pada institusi melemah. Namun sejarah juga menunjukkan kemampuan adaptasi. Dalam skenario optimis, teknologi meningkatkan produktivitas dan menciptakan sektor baru. Pendidikan diperbarui agar sesuai kebutuhan masa depan. Kebijakan pajak lebih seimbang. Perumahan dibuat lebih terjangkau. Sistem jaring pengaman diperkuat. Kelas menengah tidak hilang. Ia berubah. Mungkin definisinya bergeser. Mungkin kepemilikan rumah tidak lagi menjadi satu-satunya simbol stabilitas. Mungkin bentuk pekerjaan lebih fleksibel tetapi dilindungi regulasi yang adil. Struktur bisa diperbaiki, namun itu membutuhkan kesadaran kolektif bahwa kelas menengah bukan hanya kelompok statistik. Ia adalah fondasi stabilitas jangka panjang. Kelas menengah hidup dalam paradoks. Mereka cukup untuk tidak terlihat miskin, tetapi tidak cukup kuat untuk mengendalikan sistem. Mereka membayar pajak, mereka mendorong konsumsi, mereka menjaga stabilitas sosial. Namun tekanan ekonomi modern seringkali terasa paling berat justru di tengah. Dilema kelas menengah bukan sekedar soal uang, ia soal rasa aman, soal harapan bahwa anak-anak akan hidup lebih baik, soal keyakinan bahwa kerja keras masih relevan. Jika harapan itu memudar, yang hilang bukan hanya daya beli. Yang hilang adalah kepercayaan terhadap masa depan. Sepanjang sejarah, kelas menengah tumbuh bukan karena kebetulan. Ia lahir dari kebijakan, struktur ekonomi, dan distribusi peluang. Hari ini, kita berada di titik refleksi. Apakah kita sedang menyaksikan fase transisi sementara? Atau pergeseran jangka panjang menuju struktur yang lebih terpolarisasi? Jawabannya belum final. Namun satu hal jelas, nasib kelas menengah akan sangat menentukan arah ekonomi, sosial, dan politik dunia dalam dekade mendatang. Karena ketika kelas menengah kuat, negara cenderung stabil. Ketika kelas menengah tertekan, dunia ikut berubah. Dan mungkin pertanyaan paling penting bukanlah apakah kelas menengah akan bertahan, tetapi struktur seperti apa yang sedang kita bangun untuk mereka.